Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di kelas prakarya hari ini, melanjutkan materi kita yang sudah lewat, yaitu tentang kerajinan budaya tradisional. Oke, di antara inspirasi budaya benda itu ada beberapa contoh, misalnya artefak, bangunan, pakaian adat, alat musik, senjata, dan lain-lain. Misalnya kamu ambil salah satu yang untuk kamu jadikan inspirasi budaya benda, misalnya pakaian adat. Dari Sumatera Utara ada yang namanya ulos. Oke, dari ulos ini muncullah inspirasi kamu untuk membuat suatu karya. Misalnya, kamu ingin membuat paper bag dengan bermotif ulos. Itu adalah salah satu contoh inspirasi budaya berdasarkan budaya tradisional. Oke, untuk pencarian ide produk seperti yang saya jelaskan tadi, pencarian ide produk tergantung produk apa dan inspirasi apa yang ingin kamu buat. Misalnya, rumah adat, inspirasi apa yang kamu dapat dari rumah adat? Misalnya, kamu mau membuat miniatur rumah adat suku tertentu. Itulah ide produk yang ingin kamu buat. Oke, saya jelaskan kembali. Untuk yang pertama adalah budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. Misalnya tadi rumah adat, itulah budaya non-benda yang kamu jadikan inspirasi. Kemudian yang kedua adalah produk kerajinan apa. Bisa itu berupa miniatur, bisa berupa paper bag, dan lain-lain. Kemudian, mengapa produk itu yang kamu gunakan? Mungkin kamu ada ketertarikan tersendiri terhadap produk tersebut. Kemudian adalah siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, kepada siapa nanti kamu pasarkan atau kamu bagikan produk tersebut. Kemudian bahan dan material. Oke, untuk membuat produk tersebut apa-apa saja bahannya yang kamu gunakan untuk membuat kerajinan itu. Misalnya paper bag. Untuk membuat paper bag, apa bahannya? Misalnya tentu saja kertas, kemudian lem, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah warna dan motif apa yang akan kamu gunakan. Kemudian teknik warna tertentu yang akan kamu gunakan itu terserah kepada si entrepreneur atau Oke, kemudian adalah bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Nanti kamu bisa buat langkah-langkah cara membuat produk yang ingin kamu buat. Kemudian alat apa yang dibutuhkan. Oke, step berikutnya adalah membuat gambar atau sketsa. Oke, untuk gambar dan sketsa ini, misalnya ketika kamu ingin membuat miniatur rumah adat, kamu harus membuat dulu sketsa atau gambar dari produk yang akan kamu buat. Kamu bisa menggunakan alat-alat untuk membuat gambar dan sketsa. Kemudian yang berikutnya adalah pilih ide terbaik. Ide apa kira-kira yang paling bagus yang ingin kamu buat? Misalnya bisa saja itu yang paling diminati masyarakat, kemudian yang paling kamu sukai, atau yang paling gampang dibuat. Oke, yang berikutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Ini digunakan ketika kamu ingin merancang desain dari karya kamu menggunakan komputer atau desain. Ini kita skip ya, karena ini bagi yang mengerti desain melalui komputer. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan produksi. Oke, untuk perencanaan produksi ini adalah kamu rincikan atau kamu rencanakan proses produksi kamu atau proses pembuatan kerajinan kamu tersebut. Kemudian buat langkah-langkahnya, buat prosedurnya ketika kamu ingin mengerjakan suatu karya yang ingin kamu buat. Oke, sebagai contoh ada ini beberapa kemasan kerajinan yang menggunakan inspirasi budaya lokal. Misalnya ada di sini paper bag atau kemasan, tapi dia menggunakan motif budaya lokal atau dia menggunakan patung lokal. Sudah, inilah beberapa contoh yang digunakan sebagai hasil karya yang berdasarkan inspirasi budaya benda. Oke, itulah beberapa step atau langkah untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya benda. Oke, demikian penjelasan hari ini. Materi ini bisa kamu tulis di catatan dan
dipelajari ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.